Shalom. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari semuanya di program Yesus Sahabatku. Karena Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Shalom Ibu Dorcas. Shalom. Shalom ya. Ibu. Apa kabar Cyril? Luar biasa, selalu Ya, puji dalam selalu, Tuhan. ya. Amin. Ibu, hari ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan juga dan ada permintaan dukungan doa dari kekasih Tuhan. Yang pertama, ada satu pertanyaan yang masuk mengenai bagaimana sih Bu caranya supaya kita tuh bisa mengalami terobosan dalam hal keuangan. Iya, Yang iya. kedua adalah permintaan dukungan doa dari kekasih Tuhan. Yang pertama, untuk kesembuhan tantenya di ICU Bu, karena sedang mengalami diabetes dan infeksi kakinya, serta mulai kehilangan kesadarannya juga, dan minta juga dukungan doa untuk biaya perawatannya di rumah sakit. Oke. Dan yang kedua, ada yang minta dukungan doa juga Bu untuk benjolan di perut dan telinga kiri yang mendengung. Oke. Ya, sebetulnya di dalam Yesus Sahabatku ya Yisrael sudah pernah saya bahas, tapi tidak apa-apa. Hari ini mengingatkan kembali bahwa untuk mengalami terobosan keuangan itu sebetulnya mudah. Ya. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan itu mengetahui segala kebutuhan kita, dan di dalam Dia kita akan diberikan kehidupan yang berkecukupan. Tapi kecukupan dalam arti bukan pas-pasan, cukup untuk kebutuhan kita, tapi juga cukup untuk kita memberi atau melimpahi orang lain. Nah, imannya harus setel itu dulu. Itu nomor satu. Yang kedua, jangan lupa milik Tuhan itu jangan diutang terus atau dipakai terus. Apa itu? Amen. Persepuluhan. Sepersepuluh dari berkat Tuhan. Dari mana saja, mungkin dari kantor, mungkin kita jualan apa, atau dari pelayanan, atau dari saudara, atau istri dari suami, atau suami dengan istri sudah sepakat ini sebulan kita dapat segini. Nah, itu dari orang tua atau dari anak, mungkin orang tua. Sepersepuluh berkat yang ada di tangan kita itu milik Tuhan memang. Mari kita kembalikan. Kita bukan memberi perpuluhan loh, tapi mengembalikan. Kalau memberi itu seakan-akan Tuhan butuh uang dan kita punya lebih, kita beri. Seakan-akan kita lebih daripada Tuhan. No, itu memang milik Tuhan. Jadi kalau tidak mengembalikan persepuluhan, kita tuh utang persepuluhan berat loh. Hutang aja kepada yang di dunia ini aja, jangan kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, apalagi utang persepuluhan itu utang milik Tuhan. Memang Tuhan tidak akan menghukum, tidak akan kemudian marah seperti apa, tapi akibatnya itu pintu-pintu berkat yang sudah terbuka itu sama setan dan iblis itu di rongrong, ditutup dan sebagainya dengan caranya, karena kan iblis sifatnya pendakwah dan penuduh. Jadi ketika ketahuan ada hal itu, wah ini kesempatan bagi kita. Nah, jadi kembalikan saja itu milik Tuhan, dan jangan takut ketika kita mengembalikan milik Tuhan. Jelas sekali Tuhan berkata, ujilah aku akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menghadik belalang pelahapnya. Penipuan, pencurian atau pemborosan uang yang sia-sia dan sebagainya, yang tak terlalu bermanfaat atau berarti, semuanya itu adalah belalang pelahap. Itu diusir oleh Tuhan, sehingga kita bukan hanya menerima kuasa untuk menerima berkat, tapi kita juga diberi kuasa untuk menikmati berkat. Nah, itu yang kedua, kembalikan perpuluhan. Sekarang yang ketiga adalah belajarlah memberi. Kita jangan hanya sibuk dengan kebutuhan kita. Kalau kita ngingat kebutuhan kita, tidak akan pernah habis. Mau berapa puluh ratus juta, hawa nafsu, kedagingan dan jiwa manusia itu tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Jadi merasa kurang terus gitu. Sedangkan ini malah akan membuat berkat kita malah jadi tidak lancar. Karena apa? Kita egois. Nah, jadi belajarlah memberi. Dan memberi jangan menunggu nanti kalau aku sudah punya banyak, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau yang ini udah berhasil. No, namanya memberi apa yang kamu punya. Kita digerakkan Roh Kudus, dan apalagi kita tahu ada orang yang membutuhkannya, atau kita tidak tahu juga orang itu membutuhkan atau tidak, tapi kita tergerak buat memberi, berilah.
gitu. Dan ketika kita memberi dengan sukacita, firman Tuhan mengatakan itu pemberian kita menyenangkan hati Tuhan dan akan mendatangkan tuain yang banyak, tuainya berkali-kali lipat ganda, seperti ayatnya di sini Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar itu akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Namanya dicurahkan itu bukan hanya mengalir kayak selokan air. Curahkan, wah, kayak air terjun loh, malah lebih gede dari air terjun. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau engkau gemar memberi, maka ukuran takaran untuk berkat engkau itu juga engkau akan menerima berkat yang berkelimpahan, karena Tuhan juga sifatnya gemar memberi. Ya, Tuhan itu sangat senang memberi kepada kita. Nah, sekarang jangan jadi egois. Berapapun mungkin tidak seberapa, karena yang kau miliki hanya sebesar itu, tapi hatimu sukacita memberi. Nah, apa yang terjadi akan dicurahkan berkatnya di haribaan kita oleh Tuhan. Nah, ini memberi bukan hanya soal finansial, tapi juga kasih, perhatian, waktu, doa, ya, dan kita beritakan firman, ya kita akan dilimpahi juga dengan berkat. Begitu juga karena ditanyakanlah soal keuangan, ya begitu juga soal keuangan. Bu, tapi saya kerja di sini gajinya memang tiap bulan segini. Loh, kamu dan saya tuh punya bos di atas segala bos loh. Berkat dari Tuhan itu bisa melalui mana saja. Karena semua saluran berkat dari Tuhan sebenarnya udah terbuka sejak apa? Sejak Yesus sudah menebus hidup kita dan kita percaya kepada Dia. Tapi kalau itu tidak sampai, jangan salahkan Tuhan dan firman-Nya, karena kita menutup pintu-pintu berkat itu sendiri dengan apa? Ketidaktaatan kita kepada firman. Di antaranya ya tadi ya, mengembalikan perpuluhan, kemudian memberi. Nah, sekarang yang keempat, yang pertama tadi kan iman ya. Betul. Yang keempat adalah jangan menyimpan kesalahan orang lain. Seberapa buruknya dia perkataannya di belakang kita atau kelakuannya kepada kita, tapi tetap I will forgive him, forgive her. Saya mau mengampuni dia. Harus. Itu mengampuni adalah tindakan iman. Dan ketika kita taat, buah berkat langsung mengalir dengan luar biasa. Saya juga kalau memberkati orang tidak menunggu punya banyak lagi. Saya tergerak, saya mau memberkati, I will, I can do it. Saya lakukan itu. Dan ternyata apa yang dijanjikan Tuhan, kita tak akan pernah berkekurangan. Itu terjadi. Ya, jadi jangan kecil hati, dan kita akan doakan buat saudara kita dan juga yang untuk perawatan tantenya yang sakit diabetes itu ya. Yuk, oke, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur. Urapan kuasa Roh Kudus membuat engkau selalu berkemenangan. Dan urapan berkat, urapan pewahyuan sehingga engkau bisa mengerti, menangkap, dan juga percaya dan melakukan kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, dan urapan terus bekerja, urapan berkat di mana ada ya saudari kami yang membutuhkan pembiayaan untuk tantenya sedang ada di ICU. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa bayar biaya rumah sakit itu dengan cara yang ajaib, dan juga tantenya sembuh dari diabetes menjadi normal diabetesnya, lukanya sembuh, kering, tumbuh daging yang baru yang sehat, dan terbuka kesadarannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, tantenya saudari kami ini sudah sembuh. Dan juga benjolan di dalam perutnya jadilah sembuh. Hilang sama sekali benjolan itu dalam nama Tuhan Yesus. Jangan khawatir, jangan kecil hati, jangan intinya berdoa dengan iman. Sebab orang benar
ketika berdoa sangat besar kuasanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kirimkan masalah Anda kepada kami melalui WA nomor 0895 6323 58989. Iya. Firman Tuhan akan menjawab masalah Anda dan kami akan dukung doa Anda melalui acara Yesus Sahabat Kita. Amin. Dan Yesus sahabat kita yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.